Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang saya hormati, para alumni haji dan para calon jemaah haji yang insya Allah akan berangkat. Pagi tadi saya diskusi secara virtual ya di Ikatan Dai Indonesia Wilayah DIY. Nah, ada yang menarik di diskusi itu ada yang menanyakan ini kira-kira besok haji ini mau berangkat apa tidak. Jadi diberangkatkan apa mungkin dibatalkan begitu. Nah, saya kira pertanyaan ini menjadi sangat menarik apalagi bagi Bapak Ibu yang insya Allah sudah bersiap-siap untuk berangkat pada tahun ini. Nah, oleh karena itu saya pada kesempatan sore hari ini ingin membahas persoalan itu dari dua tinjauan. Jadi yang pertama adalah tinjauan akidah dan yang kedua dari tinjauan fikihnya. Nah, untuk itu saya akan share file untuk bisa memudahkan apa yang saya bahas pada sore hari ini. Jadi saya buat orek-orekan kecil. Nah, dengan saya beri judul haji ini jadi berangkat atau tidak begitu. Nah, ada tinjauan akidahnya, kemudian tinjauan fikihnya, dan yang terakhir saya beri catatan kecil tentang amal yang terhalang oleh udzur. Nah, yang pertama dari tinjauan akidahnya. Nah, kita memiliki satu prinsip di dalam ucapan kita ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ini filenya tulisannya terlalu kecil enggak? Halo? Mas Galang, tulisannya terlalu kecil enggak? Enggak, ini kelihatan. Cukup jelas ya? Iya. Iya, bisa baca. Bisa dibaca nggih, jamaah sekalian? Baik. Bisa. Kalau kurang besar, yang jawab soalnya yang muda-muda itu, nanti yang sepuh-sepuh bisa tidak kelihatan ya. Alhamdulillah kelihatan. Kelihatan ya. Iya. Nah, jadi pertama tinjauan akidah. Kita ini memiliki satu keyakinan bahwa Allah adalah Rabb kita. Kita menyatakan raditu billahi robba. Nah, apa makna dari raditu billahi robba itu? Nah, salah satu makna dari Allah sebagai Rabbun itu adalah Allah yang maha mengatur segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Nah, aturan Allah itu ada 3 jenis. Yang pertama yang disebut sebagai sunnah kauniyah. Ini adalah aturan-aturan Allah yang berupa hukum-hukum alam dalam bahasa orang umum itu ya, hukum-hukum alam. Jadi hukum alam itu sebenarnya adalah aturan Allah. Nah, sehingga kalau misalnya Allah menghendaki sesuatu yang berbeda dari biasanya itu ya bisa saja. Jadi contoh misalnya secara natural yang namanya api itu panas. Dia bisa menghanguskan, dia bisa memanaskan, menaikkan suhu, membakar, bahkan begitu. Nah, tetapi kalau Allah menghendaki bahwa sunnah kauniyah itu dalam keadaan tertentu diubah, kita bisa lihat kasus Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Namrud dulu ya. Jadi Allah menyatakan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi api yang secara normalnya, naturalnya itu adalah panas. Nah, tetapi
ketika Allah menghendaki sunnahnya itu diubah oleh Allah, ya api itu menjadi dingin. Ya. Wahai api, jadilah kamu bardan wa salaman, mendinginkan dan menyelamatkan Ibrahim. Kenapa? Karena yang membuat api itu panas adalah Allah. Maka kalau Allah ingin membuat sesuatu yang berbeda, maka itu bisa saja. Gitu. Secara sunnah kauniyah misalnya, seorang anak itu lahir dari suami istri atau dari ayah dari ibu, dari sperma dan ovum. Itu naturalnya, sunnah kauniyahnya secara umum begitu. Tapi ketika Allah menghendaki Nabi Isa lahir tanpa ayah, ya bisa saja. Bisa saja, karena apa? Karena yang membuat sunnah kauniyah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita memahami bahwa sebenarnya sunnah kauniyah ini bukan hukum alam, tetapi adalah aturan Allah yang diwujudkan dalam bentuk keteraturan-keteraturan di alam semesta ini. Nah, keteraturan-keteraturan itu kita sebagai manusia diperintahkan untuk mengkaji, mempelajari, dan memanfaatkan semaksimal mungkin dari hal-hal yang bisa kita pelajari dari sunnah kauniyah itu. Dan tidak mungkin kita melawan sunnah kauniyah itu. Karena sunnah kauniyah itu hukum besi yang Allah tetapkan seperti itu. Yang bisa mengubahnya adalah Allah SWT. Nah, ini jenis yang disebut sebagai aturan Allah yang berupa sunnah kauniyah. Yang kedua, ada aturan Allah yang namanya syariah. Jadi syariah itu adalah aturan Allah. Jadi misalnya orang diperintahkan sholat, orang diperintahkan puasa, orang diperintahkan haji. Nah, ini adalah karena Allah Maha mengatur. Jadi Allah mengatur makhluknya, dalam hal ini manusia ya, dengan perintah dan larangan. Nah, itulah namanya syariah. Gitu, syariah. Gitu. Nah, yang ketiga, itu ada aturan yang Allah mutlak yang mengambil peran, ini hak prerogatif dari Allah, yang namanya qadha dan qadar. Begitu. Nah, yang namanya qadha dan qadar ini adalah rahasia yang sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Nah, kita sebagai manusia, setiap peristiwa yang terjadi pada kita, itu tidak pernah lepas dari tiga aspek ini. Saya contohkan misalnya begini, kita sehat atau sakit. Ya. Misalnya kita alhamdulillah diberi kesehatan. Nah, untuk mencapai kesehatan itu ada sekian banyak sunnah kauniyah yang bisa kita pelajari. Ya. Jadi sunnah-sunnah kauniyah itu ada perilaku-perilaku yang bisa mengarah kepada hal-hal yang merusak kesehatan. Ada perilaku-perilaku manusia kita yang mengarah kepada memperkuat kesehatan. Entah itu dari makanan, entah dari minum, dari perilaku kehidupan sehari-hari, ya itu bisa dipelajari. Nah, sehingga orang kemudian bisa membuat rumusan tentang gaya hidup sehat. Ya. Gaya hidup sehat itu sebenarnya bukan ciptaan manusia, tetapi orang mengkaji sekian banyak aspek yang menyebabkan kesehatan kita menjadi lebih baik. Sekaligus mengkaji sekian banyak hal yang menyebabkan kerusakan terhadap kesehatan kita. Nah, ini mempelajari sunnah kauniyah. Nah, dalam hal sunnah kauniyah ini tergantung kita. Kalau kita mau memakai, kita tidak bisa melawan ya. Kalau kita akan mengikuti sunnah yang memperbaiki, insya Allah akan memperbaiki. Kalau kita nekat mengambil sunnah-sunnah yang merusak, ya mesti akan merusak. Akan merusak diri kita. Karena diri kita tidak bisa lepas dari sunnah kauniyah yang terkait dengan itu. Secara syariah, misalnya Allah mendorong kita untuk sehat, ya. Menjaga kebersihan, misalnya menjadi kuat dengan berlatih berbagai hal yang dianggap penting untuk memperkuat diri. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dhaif. Ya. Mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa ala wa inna likulli da'in dawaun fatadawa. Setiap penyakit ada obatnya, maka carilah obat itu.
Nah, ini perintah syariah. Nah, syariah ini tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita mau melakukan itu atau tidak mau melakukan itu. Gitu. Nah, tetapi di balik sunnah kauniyah dan syariah ini ada qada dan qadar. Contohnya begini. Orang sudah berperilaku hidup sehat. Orang sudah mengikuti tuntunan syariah dalam konteks kesehatan. Misalnya dia makan makanan yang halalan thayyiban, dia melakukan olahraga yang baik sesuai dengan dorongan syariah dan sebagainya. Apakah orang itu tidak mungkin sakit? Nah, di situ ada qada dan qadar. Ya. Jadi bisa saja orang sudah berperilaku hidup sehat, sudah sesuai dengan tuntunan syariah, tetapi ternyata Allah memberi takdir, memberi kodok kepada yang bersangkutan, beliau diuji dengan yang namanya sakit. Ya, yang namanya sakit. Nah, itu sesuatu yang mutlak kewenangan Allah SWT. Nah, untuk memberikan sesuatu pada kita, apa yang terjadi atau yang tidak terjadi. Nah, saya ingin kaitkan dengan bab haji ini ya. Jadi, misalnya haji ini, kita mau berangkat apa tidak? Ya ada sunnah kauniyahnya. Kita sudah harus mempersiapkan diri secara kesehatan, secara macam-macam, kemudian juga segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Syariah jelas memerintahkan kita untuk berhaji. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan kita juga sudah mau, karena sudah mendaftar, sudah ikut manasik dan lain-lain. Itu artinya kita sudah memilih untuk mau di dalam berhaji ini. Nah, tetapi apakah kalau kita sudah persiapkan segala sesuatunya, secara kauniyah sudah mempersiapkan diri, secara teknis sudah mendaftar, secara syariah juga sudah mempersiapkan kesiapan jiwa kita untuk menjalankan haji sesuai dengan perintah Allah. Apakah pasti kita besok akan berangkat haji? Belum tentu ya. Nah, ada orang yang sudah sampai misalnya di bandara, oh ternyata batal berangkat. Oh, ada orang yang sudah tinggal 2-3 hari, oh ternyata Allah lebih mendahului dengan mewafatkan yang bersangkutan dan lain-lain. Nah, itu adalah hal-hal yang di luar pilihan kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itulah dalam konteks qada dan qadar ini Allah berfirman, kun lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ketahuilah tidak ada yang akan menimpa kita, yang akan mengenai kita illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang memang Allah telah tetapkan bagi kita. Nah, oleh karena itu bagian dari iman kita adalah iman kepada qada dan qadar itu. Dan bagian dari keimanan kita adalah ridho terhadap qada dan qadar Allah itu. Nah, apapun yang terjadi pada kita ridho karena kadang-kadang ada sesuatu yang kita sukai ternyata tidak baik bagi kita, ada sesuatu yang tidak kita sukai ternyata itu lebih baik bagi kita. Nah, ini terkait dengan tinjauan akidahnya. Artinya kalau insya Allah ditakdirkan besok berangkat haji, maka itulah yang terbaik untuk kita insya Allah. Nah, kalau ditakdirkan tidak bisa berangkat karena berbagai faktor ya. Faktor ini bisa faktor diri kita sendiri, mungkin karena sakit, mungkin ada halangan yang lain, atau faktor karena lingkungan kita, atau faktor karena lingkungan global yang sekarang ini terjadi. Nah, itu seluruhnya adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Nah, tidak bisa nah itu harus kita sikapi dengan sikap yang ridho itu. Nah, yang kedua ini tinjauan fikihnya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak jadi, kalau jadi berangkat sih tidak masalah, tidak usah dibahas ya. Tapi kalau misalnya tidak jadi. Nah, ini pertama saya ingin mengingatkan tentang prinsip ibadah di dalam Islam. Di antara banyak prinsip di dalam ibadah Islam, itu ada prinsip al-i'tidal.
Al-i'tidal itu adalah sesuai kemampuan dan tidak memaksakan diri. Ibadah apapun di dalam Islam itu prinsipnya seperti itu. Jadi i'tidal itu kalau di bahasa Jawa mungkin sakmadyo gitu ya. Dalam segala urusan kita ini tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi juga tidak boleh sak penake dhewe. Jadi ini kita bersikap yang sakmadyo itu gitu. Nah, karena itu ada banyak riwayat, ada banyak hadis yang menjelaskan teguran Nabi kepada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam semangatnya untuk menjalankan agama itu, sehingga dia telah keluar dari apa yang sebenarnya diajarkan oleh agama itu. Gitu. Contoh misalnya dulu di Madinah, di Masjid Nabawi itu, Nabi mendapati ada satu tali yang diikatkan di salah satu tiang di bagian belakang dari soft di Masjid Nabawi itu, di soft perempuan. Kemudian ketika Nabi melihat itu, beliau bertanya, ini apa ini? Kemudian dijawab oleh beberapa sahabat, oh ini adalah tali dari milik Bu Fulanah, disebut nama sahabiah. Untuk apa? Beliau ini sudah berat kalau mau berdiri dari sujud. Karena itu supaya beliau bisa berdiri, beliau kemudian berpegangan pada tali itu untuk kemudian beliau bisa berdiri. Apa kata Rasulullah? Lepaslah tali itu. Katakan sama beliau, kalau beliau berat untuk berdiri, sholatlah dengan duduk. Artinya Islam kita ini fattakullah mastata'tum. Jadi ketaatan kepada Allah tidak boleh memaksakan diri melebihi kemampuan yang kita miliki. Gitu. Nah, sehingga begitulah prinsip di dalam Islam. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga kita males-malesan. Gitu. Sesuai dengan standar kapasitas yang sakmadil tadi. Nah, ini berlaku prinsip ini dalam segala urusan ya, baik dalam amal-amal yang bersifat jasadiah, karena ibadah itu ada ibadah jasadiah ya. Misalnya sholat itu ibadah jasadiah. Kemudian haji ini ibadah jasadiah dan maliyah. Ada ibadah jasadiah, ada ibadah maliyah. Nah, ibadah jasadiah itu fisik ya. Misalnya tadi sholat, puasa itu fisik. Nah, sholat ya begitu tadi contohnya. Puasa, kalau orang tidak mau berpuasa, suatu ketika Rasulullah menemukan dalam satu perjalanan itu ada seseorang yang sangat berkesulitan gitu ya. Kemudian ditanya, ini kenapa? Kata Rasulullah. Tanya Rasulullah. Kemudian pas waktu itu musim puasa Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, saya jawab, beliau mempertahankan diri untuk tetap berpuasa. Nah, kata Rasulullah, tidak ada kebaikannya orang yang memaksakan diri berpuasa di dalam safar sehingga dia berkesulitan seperti itu. Nah, artinya tidak, walaupun semangat berpuasanya tinggi, tetapi ketika memaksakan diri melebihi kapasitas standarnya, nah ini sesuatu yang dianggap tidak baik, bukan pahalanya banyak, dianggap tidak baik oleh Rasulullah SAW, sehingga dia diminta untuk berhenti berpuasa. Nah, begitu. Nah, prinsip yang kedua itu adalah adamul haraj ya. Jadi tidak ada prinsip di dalam ibadah itu yang menyulitkan. Karena itu setiap ada kesulitan itu pasti diberi kemudahan. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Karena itu kalau ada kesulitan diberi kemudahannya. Contoh misalnya kita berpuasa ini ya. Berpuasa ini kalau kita tidak bisa berpuasa, Allah sudah memberi way out-nya. Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ada, kalau tidak mampu berpuasa karena sakit atau karena perjalanan, maka gantilah puasa itu pada hari yang lain. Nah, ini diberi kemudahan, diberi jalan keluar untuk kemudahan. Ternyata mengganti pada hari lain juga kesulitan. Bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang betul-betul berkesulitan termasuk untuk mengganti pada hari yang lain,
maka boleh dimudahkan lagi, yaitu dengan membayar fidyah. Jadi ini adalah adamul haraj. Jadi prinsip dalam ibadah itu memudahkan, tidak menyulitkan. Di dalam haji juga banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh itu. Misalnya kalau orang tidak bisa melempar jumroh, maka boleh diwakilkan, ya. Dan lain-lain banyak sekali. Ya. Nah, begitu. Nah, ini prinsip di dalam ibadah yang antara lain penting untuk kita kaji pada sore hari ini. Nah, kemudian saya perlu mengingatkan tentang syarat diterimanya ibadah. Ya. Jadi syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah niat yang ikhlas, ya, imanan wahtisaban. Jadi niat yang ikhlas segala urusannya, baik amal fisik, ibadah fisik, misalnya sholat, puasa ya, maupun ibadah maliyah, misalnya kita berzakat, kemudian membiayai untuk berhaji dan sebagainya, maka syaratnya adalah imanan wahtisaban. Jadi kita melakukan itu karena keimanan kita kepada Allah dan karena mengharap ridha Allah SWT, bukan karena niat yang lain. Syarat yang kedua itu adalah sesuai dengan tuntunan. Nah, masalah tuntunan ini di dalam khususnya ya lebih jelas di dalam ibadah mahdhah itu ada memenuhi syarat dan memenuhi rukun. Ya. Nah, kalau memenuhi syarat itu ada dua. Pertama, syarat wajibnya ibadah. Misalnya kita mau puasa Ramadan ya. Syarat wajibnya apa? Pertama, mukallaf. Yang kedua, telah memasuki bulan Ramadan. Maka kalau belum masuk di bulan Ramadan, kita tidak boleh. Bahkan sehari sebelum Ramadan puasa duluan haram. Ya, tidak boleh. Jadi di situ syarat untuk wajibnya kita ibadah puasa. Yang kedua, syarat sahnya. Syarat sahnya untuk ibadah itu sendiri. Misalnya kita sholat ya, maka syarat wajibnya mukallaf, masuk waktu, kemudian syarat sahnya misalnya bersih dari hadas, bersih dari najis, tempatnya, pakaiannya, dan sebagainya, menghadap kiblat. Nah, itu syarat sahnya ibadah. Nah, ini harus dipenuhi syarat-syarat sahnya. Nah, yang kedua itu memenuhi rukunnya. Jadi misalnya sholat ya, mulai dari takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, sujud, dan seterusnya, rukun-rukun sholat sampai selesai. Itu harus dipenuhi. Gitu. Nah, kalau amal itu dipenuhi dua syarat ini, pertama niat, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan, maka niat yang ikhlas ya, yang kedua sesuai dengan tuntunan, maka insya Allah amal itu mudah-mudahan akan diterima oleh Allah SWT sesuai dengan kadar niatnya di hadapan Allah SWT. Gitu. Nah, saya ingin mengkaitkannya dengan haji, gitu ya, haji. Nah, di dalam haji ini juga tidak lepas dari prinsip-prinsip umum di dalam masalah ibadah ini. Jadi misalnya tentang iktidalnya, kemudian adamul harajnya. Dalam hal iktidal misalnya ya, orang tidak boleh ya berlebih-lebihan di dalam melakukan apapun di dalam haji ini ya. Jadi semuanya dikerjakan sesuai dengan tuntunan normalnya. Nah, kemudian yang kedua adamul haraj. Jadi tadi sudah saya contohkan sedikit ya. Jadi setiap ada kesulitan pasti diberikan kemudahan. Nah, contoh kemudahan yang diberikan misalnya orang misalnya mengalami kesulitan untuk berangkat haji. Mungkin karena fisiknya. Jadi fisiknya sudah sepuh, sudah apa, tidak memungkinkan lagi secara teknis untuk bisa berangkat. Tapi dia sebenarnya punya kemampuan secara maliyah, secara harta untuk berhaji. Nah, Islam memberi solusi, yaitu dengan haji amanah. Dia bisa menyuruh orang lain yang sudah berhaji untuk berangkat berhaji dan berniat atas nama yang bersangkutan. Nah, itu boleh diwakilkan. Ini ibadah haji ini ada solusi besarnya ya, itu dalam bentuk haji amanah bagi yang secara maliyah dia sebenarnya mampu, tetapi secara jasadiah mungkin dia tidak mampu. Nah, kemudian juga di dalam teknis pelaksanaannya di sana tadi sudah saya contohkan, itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan pada saat haji ini. Nah, yang kedua tentang
kaitannya dengan pelaksanaan haji ini, kita mengerti ada syarat ya. Syarat wajibnya ibadah haji itu apa? Yang pertama adalah istita'ah. Jadi man istata'a ilaihi sabila. Nah, istita'ah ini ada 3 aspek ya. Jadi dalam konteks haji ya, istita'ah ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah istita'ah dari segi fisik ya, jasadiahnya. Dari aspek kesehatannya, dari aspek kemampuan fisiknya untuk melakukan berbagai amalan haji. Nah, ini fisik ya. Yang kedua adalah istita'ah dari segi maliyahnya. Jadi biaya haji gitu ya. Nah, biaya haji itu yang penting dia bisa berangkat dengan memenuhi semua kebutuhan di dalam berhaji itu. Tentang biaya itu dari siapa tidak penting, yang penting biaya itu halal ya. Bisa jadi dari orang tuanya, mungkin dari menantunya, mungkin dari orang lain yang memberangkatkannya, mungkin diberangkatkan oleh yayasan, mungkin oleh apa. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi bahwa adanya biaya yang dia kemudian bisa memanfaatkan itu menunjukkan bahwa dia memiliki istita'ah dari segi maliyahnya gitu. Nah, aspek yang ketiga yang namanya istita'ah itu dzuruf dan audha'nya, situasi dan kondisinya. Bisa jadi secara fisik orang itu sehat, baik, secara harta biaya juga mampu, tetapi ternyata kondisi kesehatan di dunia ini belum memungkinkan orang untuk berangkat, sehingga misalnya pemerintah Saudi memutuskan untuk haji dibatasi. Nah, dibatasi apakah dibatasi dari segi negaranya saja, negara ini yang baru boleh karena masalah-masalah pertimbangan tertentu, atau mungkin dibatasi umurnya, atau mungkin dibatasi dengan kondisi kesehatannya. Ya, terserah pertimbangan yang mereka buat ya. Karena tentu mereka punya majelis untuk memusyawarahkan itu dalam konteks bagaimana meminimalisir kemadharatan secara meluas ya bagi umat Islam sedunia ini. Nah, di situ istita'ah dari segi dzuruf dan audha itu menjadi kondisi yang menentukan juga. Nah, artinya walaupun 1, 2 oke, tetapi kalau ternyata poin ketiga itu tidak masuk, maka berarti di situ syarat kewajibannya itu gugur. Jadi dia menjadi hilang syarat kewajibannya karena adanya udzur yang berupa dzuruf dan audha, situasi dan kondisi global yang belum memungkinkan itu. Nah, kalau syarat sahnya ibadah ya kalau sudah bisa berangkat maka itu harus dipenuhi ya, dipenuhi syarat sahnya ibadah itu. Demikian juga rukun-rukunnya. Nah, kalau di haji ini ada yang spesifik ya. Selain ada istilah rukun, ada istilah wajib haji. Kalau rukun haji ini mungkin di manasik sudah dijelaskan. Rukun haji itu sesuatu yang harus kita kerjakan yang jika tidak dikerjakan hajinya batal. Nah, kalau wajib haji itu sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi jika tidak bisa dikerjakan bisa diganti dengan dam. Ya, nah itu bedanya rukun dan wajib, dan itu hanya ada di dalam ibadah haji. Di ibadah-ibadah yang lain, rukun dan wajib itu pada umumnya definisinya sama. Nah, saya kira itu. Nah, yang terakhir saya ingin menambah catatan tentang ini. Bagaimana kalau amal yang terhalang uzur? Ini bukan hanya haji, bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi seluruh amal soleh yang terhalang uzur. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pahala itu insya Allah tidak hilang apabila kita tidak bisa beramal karena uzur yang ada, bukan karena kita tidak mau. Nah, ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin. Satu ketika Nabi berada di dalam satu peperangan, ini dalam riwayat detailnya ini adalah perang Tabuk ya. Kemudian beliau berkata, inna aqwaman bil madinati khalfana masalakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahum al-udhr. Jadi ada beberapa orang yang di Madinah yang tidak ikut bersama kita di dalam peperangan ini.
mereka tidak menempuh tebing-tebing, tidak menempuh lembah-lembah. Perjalanan waktu itu dari Madinah ke Tabuk itu jauh 900 kilo ya. Jauh dan di musim panas berat sekali. Nah, para sahabat heran kok ada yang tidak berangkat tetapi pahalanya sama dengan yang berangkat gitu. Illa wa hum ma'ana fihi. Tetapi mereka ini bersama kita di dalam pahala di dalam perang ini. Nah, para sahabat bertanya-tanya, kemudian Rasulullah segera menegaskan habasahum al-udhru. Karena mereka itu tertahan oleh adanya udhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya orang yang misalnya sekarang sholat jamaah, biasanya kita selalu bersolat jamaah di masjid. Tetapi gara-gara ada COVID ini, maka masjid-masjid dalam rangka menghindari mandorot yang lebih besar, itu dianjurkan untuk ditutup, kemudian sholat jamaahnya dilakukan di rumah masing-masing. Nah, pahala orang yang biasa sholat berjamaah di masjid tidak akan hilang karena ditutupnya masjid itu. Karena apa? Karena dia tidak berjamaah di masjid itu bukan karena kehendak dia, tapi karena uzur yang menyangkut kondisi lingkungannya. Nah ini poin pertama ya, jadi pahalanya insya Allah tidak hilang. Kemudian yang kedua itu kewajibannya belum gugur. Ya. Jadi misalnya haji ini, kita tidak bisa berangkat haji besok karena uzur. Entah itu uzur personal, mungkin ada sebagian dari calon jemaah haji yang ternyata kemudian tidak bisa berangkat, entah itu uzur karena kondisi global seperti yang tadi saya sampaikan, maka kewajiban berhaji kita kalau kita belum berhaji itu belum gugur, ya belum gugur. Walaupun pahala rencana dan niat kita berhaji tahun ini insya Allah tidak hilang. Tetapi kewajiban kita untuk menjalankan rukun Islam yang kelima itu belum gugur. Nah ini ada satu hadis riwayat Imam Bukhari juga dari Ibnu Abbas, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, beliau matur ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu sudah berniat bernazar untuk berhaji. Tetapi sebelum beliau berangkat, beliau sudah meninggal. Nah, apakah aku harus menghajikan beliau? Kata Rasulullah, qala na'am, hujji anha. Beliau berkata, ya, maka hajikanlah beliau itu. Ara'aita in laukana ala ummuki dainun akunti qadiyatihi. Qalat na'am. Faqala Abdullah alladzi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa. Ya. Jadi kalau ibumu punya hutang pada seseorang, maka apakah kamu harus membayarnya? Iya ya Rasulullah. Nah, karena itu hutangnya kepada Allah juga lebih berat, lebih wajib untuk ditunaikan. Nah, artinya ibu tadi yang sudah meninggal sebelum berangkat, itu beliau kewajiban berhajinya belum gugur. Karena itu kemudian putrinya ini yang sudah berhaji, kemudian diperintahkan untuk menghajikan bagi ibunya yang belum berangkat haji itu. Nah, saya kira ini dua catatan yang terkait dengan amal yang terhalang oleh uzur. Nah, demikian Bapak Ibu, para pemirsa, terkait dengan topik kita sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan kondisi kita sekarang. Terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan pada sisa waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo untuk jamaah yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak harus dipaksa ya.
Gimana Mas sekarang? Tidak ada ya? Ini masih menunggu yang dari YouTube, dari Facebook, sama dari WhatsApp. Oke. Gimana? Ada enggak? Sementara ini masih menunggu. Baik, nanti kalau ada yang misalnya bertanya di ini ya, bisa di forwardkan ke saya. Nanti saya jawab lewat ini ya. Saya kira kita cukupkan saja ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang hendak berangkat berhaji telah menyiapkan diri untuk segala hal, siap untuk berangkat juga jika Allah mentakdirkan kita berangkat, dan juga bersiap untuk menerima qada Allah juga jika memang Allah mentakdirkan sesuatu yang lain. Nah, kita selalu berhusnudzon kepada Allah dengan segala hal yang terjadi pada kita. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Rasulullah menyatakan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'minin. Memang luar biasa orang mukmin itu, segala hal yang terjadi padanya itu hanya akan membawa kepada kebaikan, dan itu tidak terjadi kecuali hanya kepada orang yang mukmin. In asabathu sarra syakara wa huwa khairun lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur dengan menggunakan yang dia dapatkan itu untuk lebih taat pada Allah. Wa huwa khairun lahu, maka syukur itu akan membawa kebaikan pada diri. Wa in asabathu darra sabara fa huwa khairun lahu. Nah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, maka dia bersabar, dan kesabaran itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Nah, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu dalam dua pilihan itu. Bersyukur dalam hal-hal yang baik yang kita terima, dan kita bersabar dengan hal-hal yang dalam kacamata kita tidak baik dengan hal-hal yang kita terima. Dan Allah memang menjadikan dua hal itu sebagai ujian bagi kehidupan kita. Nah, Allah mengatakan, wa ja'alna bisyarri wal khairi fitnatun. Dan kami jadikan keburukan dan kebaikan itu dua-duanya adalah ujian. Jadi kita kadang-kadang diuji dengan kebaikan, kadang-kadang diuji dengan hal yang tidak baik. Semuanya yang dinilai oleh Allah adalah respon kita terhadap ujian itu. Kalau diuji kebaikan kita bersyukur, kalau diuji dengan hal yang kurang baik kita bersabar. Nah, itulah yang akan bernilai positif bagi diri kita. Fahuwa khairun lahu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.